warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat KUA. Alhamdulillah podcast kali ini podcast yang sangat istimewa. Karena tamu kita kali ini juga tamu yang istimewa. Ya, sudah hadir di studio kita yang sangat istimewa juga. Beliau sederhana Pak Isbah. Ini istimewa Pak Isbah. Iya. Ya, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Imam Tobroni. Maaf Pak, saya kemarin sudah ngapalkan titelnya tapi lupa ini grogi. Apa-apa, santai aja Mbak. Iya. Iya. Titelnya SAGMM. Ya maaf ini sahabat KUA, betul-betul ini bukan settingan ya. Kemarin sudah dihafalkan tapi sekarang lupa, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Eni. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Pak Imam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, pandemi tapi sehat. Terima kasih ini Pak Imam sudah hadir di sini dengan segala kesibukannya, tapi beliau terso hadir di sini. Pak Imam, ya luar biasa. Pak Imam silahkan memberi say hello. Salam kepada sahabat religi, sahabat KUA. Monggo. Assalamualaikum sahabat religi, sahabat KUA semuanya. Saya di KUA Kecamatan Kesugian yang luar biasa ini ya. Sedang bersama para SN di KUA Kesugian yang juga luar biasa. Terima kasih ya, sukses, selamat ya. Oke, sahabat KUA, kita akan ngobrol. Ya entah nanti sampai berapa, yang penting kita ngobrol dulu. Mumpung Pak Imam di sini, mau saya gaspol. Pak Imam, ini sebetulnya banyak sekali pertanyaannya ini sahabat. Sudah dikonsep, tapi ngeblank ini Pak. Oke Pak, ini Pak Imam itu jadi ASN kan tidak langsung jadi kepala kantor Kementerian Agama. Ya. Itu mulai jadi kepala Kemenak itu dari tahun berapa Pak? Terima kasih Pak Eni ya. Ini pengalaman masa lalu ya, sejarah setback. Saya mulai dari ASN itu dulu CPNS namanya tahun 1993. Ya. Saya ditugaskan sebagai pegawai di kantor Madrasah Sanawiyah Negeri Majenang. Bersama saya. Wah, ini bersama Mbak Eni juga nih. Ya, waktu itu ya. Bersama hanya saya. Mbak Eni bisa segera pindah kan gitu. Kalau Pak Imam masih harus berlama-lama. Karena sampai dengan jadi guru tahun 96 jadi guru sampai 2001 guru di MTSN Majenang, terus pindah jadi guru di Madrasah Aliyah Minat Kesugian. Oh ya, di sini. Nah, kemudian baru pindah ke kantor jadi pegawai di kantor Kemenak Kabupaten Cilacap, waktu itu Departemen Agama. Iya, masih Departemen Agama. 2003 sampai dengan 2014 saya di kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap. Nah, baru 2014 diberi tugas amanah dari Pak Menteri Agama untuk menjadi kepala kantor Kemenak. Waktu itu di Kota Pekalongan. Di Pekalongan. Ya, 2014, Mbak. Setelah itu pindah di 2017 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sampai 2019. 2019 baru saya bergabung kembali sama sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang hebat ini. Berarti sudah mulai dari Pantura ya Pak? Iya. Pekalongan, terus ke tengah Kebumen, terus sekarang ke Pantai kembali Selatan. ke Pantai Selatan. Iya. Nah, ini di luar. Ini pertanyaannya sebenarnya. Ya mohon maaf kalau terlalu privasi. Pak Imam mau menjawab monggo, tidak yang monggo. Apa memang cita-citanya dari kecil itu mau jadi kepala kantor Kementerian Agama? Enggak, saya dulu cita-cita menjadi dokter. Dari dokter, kemudian masuk fakultas kedokteran gak diterima.
ya tahun 1998 apa ya, 1988. Setelah tamat Madrasah Aliyah Negeri 1 Purwokerto, saya daftar Fakultas Kedokteran di mana-mana nggak diterima. Jadi akhirnya masuk IAIN Purwokerto kan. Terpaksa gitu. Bapak? Hah? Terpaksa di Oh ya enggak, itu jalan. Jangan-jangan terpaksa, tapi terpaksa membawa Itu berkah. ternyata jalan yang tersesat ke jalan yang benar lah, kira-kira begitu. Jalan yang benar. Berarti cita-citanya memang bukan jadi kepala kantor kementerian. Ya, dari dokter, tapi sekarang dokter juga sih, sudah berhasil. Dokter hati, dokter jiwa kan gitu ya. ASN yang sakit jiwa itu diperbaiki supaya tetap sehat kan gitu. Dokter juga kerja. Dokter, pokoknya dokter lah. Iya. Pengalaman yang paling berkesan atau yang paling mengasihkan selama jadi kepala kantor Kementerian Agama, Bapak? Di mana ini? Oh gitu. Jadi pengalaman yang berkesan itu adalah saat menghadapi ASN yang apa namanya, yang dalam arti tanda petik itu nakal itu ya, tetap ada kan? Iya. ASN yang nakal juga Pak Isbah. Jadi seninya macam-macam. Tapi kalau kesekian nggak ada yang nggak ada, iya. Atau saya belum tahu saja kan itu ya. Tidak Pak, tidak. Insya Allah ada. Insya Allah nakal itu pengertian begini. Ya. Ada ASN yang senangnya berangkat terlambat, yang tidak bisa berangkat gasik, yang penting pulang gasik, itu kan ada. Ada ASN yang di kantor itu enggak kerja tapi nemani orang kerja kan gitu. ada juga ASN yang ya macam-macam lah, tidak saya sebutkan, tapi asik juga kan gitu nangani ASN yang begitu. Tapi bagi saya itu memang dunia itu begitu. Iya. Dunia ada baik, ada buruk. Salah satu tugas kita sebagai pemimpin, satu kepala itu ya memperbaiki yang belum baik, kemudian meningkatkan yang sudah baik. Kita tidak boleh patah semangat untuk menghadapi ASN dengan berbagai ragam orang kan, figur kan gitu ya. Tetap semangat kita itu. Tetap semangat. Iya. Coba. Berarti ini siap-siap ini yang untuk ASN tanda petik nakal. Selentik sama Pak Imam. Kalau Cilacap nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah ini jadi kepala kantor Kementerian Agama kan orang nomor satunya di lingkungan Kementerian Agama di kabupaten. Iya. Berarti kan waktunya sibuk sekali. Mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan bagaimana Pak? Ya saya kalau sudah di rumah ya mikirin rumah, nggak mikirin pekerjaan kan gitu ya. Kalau sedang bekerja ya fokus kerja. Kadang-kadang hanya sekali-kali waktu istirahat menyapa keluarga, anak, istri kan gitu. Atau yang lain yang untuk melihat bagaimana keadaan anak kan gitu. Tetapi bahwa bagi kita itu waktu kan banyak kan, 24 jam. Artinya bahwa di saat waktu 24 jam itu harus kita bagi menjadi paling tidak tiga etape ya. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur. Yang 8 jam itu masih banyak nih untuk keluarga, untuk saudara, untuk kawan, untuk sahabat. Kan banyak sekali tuh. Jadi menurut saya kita tergantung kita waktu itu ya, kita yang ngatur, bukan kita yang diatur oleh waktu. Kan gitu. Trik berarti ini ya. Kemudian tadi Pak Imam ngendika pengalaman yang istimewa itu istilahnya nyelentik ASN yang nakal itu. Nah, trik kiatnya memimpin personil atau pegawai yang begitu banyak di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap kan berapa Pak jumlahnya? Kan banyak. 1.200 yang ASN, yang non ASN ada 4.000-an lah lebih. Nah itu kiatnya memimpin personil sebanyak itu bagaimana Pak? Nah, kita itu kan ibaratnya sebuah irama nyanyi bersama itu kan kita sebagai dirijen saja. Kan gitu, ada yang sudah nanti yang main musik siapa, yang mau menyanyi siapa, terus caranya menyanyi bagaimana itu sudah ada semua,
tinggal bagaimana kita mendirijini yang baik, atau sebuah barisan ya kita mimpin barisan dengan baik. Kan barisannya Kementerian Agama yang kita harapkan ini satu barisan kompak begitu kan, dalam satu komando kan. Kalau di di nasional ya kita di bawah komando Pak Menteri Agama, satu kompas, satu barisan. Kalau setia dengan barisan kita ya ayo kita bersama-sama dalam barisan. Kalau yang tidak setia ya dikeluarkan dari barisan kan gitu. Atau mereka tetap setia dengan barisan dengan catatan harus harus siap setia dengan seluruh kesepakatan organisasi di Kementerian Agama, aturan-aturannya, regulasinya harus siap kan gitu. Jadi kita itu dalam memimpin organisasi besar di Kementerian Agama sudah ada pemimpin-pemimpin baik di KUA, pengawas, ada kepala madrasah. Ya kita melakukan aturan-aturan, memberikan aturan-aturan yang ada, kemudian sekaligus kita memandu, membimbing dengan cara persuasif, pendekatan yang baik supaya memenuhi aturan. Kalau tidak sesuai ya kita tindak sesuai dengan ketentuan aturan juga. Kita itu kan menerima tugas, melaksanakan tugas, dan melaporkan tugas kita. Itu tugas menerima, kita. melaksanakan, Melaporkan. Jadi enak saja. Ya, gimana? Seperti tentara. Ya, birokrasi kan begitu, asal begitu. Oke Pak, ini mau Pak Imam di sini. Saya gaspol, tantang Mas sekarang. Gaspol ya, jadi takut saya nih sama Eni ini kalau di gaspol. Saya tantang karena saya kerja di KUA. Iya. Nah ini kan tadi Pak Imam menyebutkan jumlah ASN sekian, yang honorer sekian. Berarti kan hafal sama nama-nama kepala KUA se-Kabupaten Cilacap. Saya tantang Pak sekarang. Aduh, iya. Yang menilai nanti sahabat KUA ya, betul atau salah jawabannya Pak Imam, nanti komentar ya di kolom komentar. Saya juga enggak hafal sih namanya kepala KUA. Nanti Pak Zen ikut menilai. Ini ada Pak Zen di sini. Iya. Kepala KUA kecamatan mana ya? Dari Luhur Pak. Oh, dari Luhur. Namanya Pak Agus. Pak Agus, nama lengkap. Namanya Pak Agus. Itu. Pak Agus. Nama lengkapnya? Nama lengkap siapa nih Pak Zen? Agus Nur Hidayat kan? Jangan-jangan ini sebetulnya sudah hafal tapi karena ditantang kaget. Iya, saya masalah jadi deg-degan jadi mumpung Pak Imam di sini juga ditanya nama kepala KUA ya. Ya ini Pak Agus kalau melihat bisa komentar di sini Pak, betul atau tidak. Kemudian kepala KUA kecamatan Binangun. Saya hafal sih tahu, jadinya saya bisa menilai. Pak Muslimin. Nah, gitu kan. Betul. Hafal ya ternyata Pak Imam. Satu lagi Pak, saya penasaran. Ayo, kalau enggak pas nanti didenda kan. Tidak, nanti sahabat KUA yang menilai. Oh gitu. Iya. Kemudian kepala KUA kecamatan Cipari. Nah, itu Yuni namanya Pak Yuni, lengkapnya itu. Oh iya. Apal kan tuh Pak Yuni ya. Pak Yuni dulu di Kampung Laut, Petimuan, terus di Cipari. Oh iya. Hebat. Berarti tantangan saya terlampaui. Cari yang lebih sukar lagi kan gitu ya. Saya dunianya di KUA tahunya seperti itu Pak. Kepala KUA. Oke Pak. Ini media sosial kan mau tidak mau kita ASN harus melek medsos ya Pak. Melek IT. Tanggapan Pak Imam tentang dunia medsos bagi ASN, khususnya ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap apa Pak? Oh, sangat luar biasa. Medsos itu punya arti yang sangat penting. Kementerian Agama saja sudah meluncurkan namanya transformasi digital, di mana kita itu harus berubah
mindset kita. Kita harus memanfaatkan menggunakan dunia digital. Kalau untuk ASN secara intern adalah untuk membangun inovasi. Karena dengan digital itu bisa yang cepat, yang lambat jadi cepat, yang jauh jadi dekat. Pelayanan yang susah jadi mudah. Itu digital. Jadi dalam konteks ini kita sebagai ASN yang mindsetnya adalah melayani sebagai khotimul ummah, maka yang namanya digital ini punya arti yang penting. Jadi ASN kita jangan gagap terhadap digital. Saatnya mungkin di WA jam berapapun siap. Saya tanya Pak Jen itu, kalau tanpa ada WA, tanpa digital, komunikasi kita sangat susah. Apalagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di KUA Kesugihan. Dan gitu, saya di Cilacap, di sini ada KUA Kesugihan. Dengan kita bertelepon ria, dengan kita ber-WA ria saja, ini semakin mempercepat proses komunikasi kita dan penyelesaian masalah kita. Apalagi dalam hal pelayanan, maka harus ikut bertransformasi dengan dunia digital untuk mempercepat yang lambat, untuk mempermudah yang susah, dan juga untuk mudah yang susah, atau memperlama atau mempercepat yang lama. Maksud saya begitu. Di sisi lain, dengan media sosial ini adalah sarana kita untuk menebar kebaikan, kan gitu ya. Khususnya kebaikan kita, dulu kita tidak pernah dikenal kantor urusan agama kecamatan Kesugihan. Setelah punya podcast ini, wah, sudah mendunia, luar biasa. Orang Amerika telepon saya, ini kok Kesugihan ada podcast kan itu ya. Padahal di Amerika, di Saudi Arabia kan gitu ya. Ini kita tahu tentang KUA Kesugihan. Nah, tetapi dalam kondisi begini ya kita siap untuk dikritik oleh masyarakat melalui media sosial terhadap layanan kita. Ya kita siap. Kita harus menyiapkan diri dengan segala resiko-resiko khususnya saat kita memanfaatkan media sosial. Jadi kantor Kesugihan yang kecil ini kan itu ya, tapi bisa mendunia kan itu ya, luar biasa, didengar oleh siapapun. Artinya bahwa kita dengan media sosial itu bisa semakin memperluas cerita-cerita kebaikan kita kepada orang lain. Semakin banyak kita bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ini media sosial punya arti, apalagi ini adalah ASN Kementerian Agama yang punya tugas salah satunya adalah mengembangkan semangat moderasi beragama. Maka melalui media sosial, ayo kita tidak boleh ada hari-hari tanpa tidak bermedia, harus pakai bermedia sosial untuk menebarkan kebaikan sekaligus menyebarkan semangat kasih sayang, toleransi, cinta tanah air, juga anti kekerasan, dan juga yang lebih penting lagi adalah dalam rangka menjaga tradisi-tradisi keindonesiaan. Ini luar biasa media sosial ini. Itu Mbak Eni. Berarti terlalu serius nggak jawaban saya? Tidak. Saya jadi teringat dengan ini, saya baca di medsos juga, Menteri Agama untuk meminta ASN Kementerian Agama membangun citra Kementerian Agama yang nampak tua dengan wajah yang lebih muda, progresif, ceria, dan responsif melayani umat. Betul itu, kita itu. Jangan terlihat tua Pak Isbah, penghulu ya jangan utuk-utuk ya Pak. Oh iya. penghulu sekarang keren nih Pak. Keren, iya. Responsif kan itu dalam melayani umat, dinamis dan responsif. Iya. Kita jangan menunggu, juga, tapi kita memburu, kan itu ya. Kita jangan menunggu, tapi kita memburu. Kita jangan menunggu, tetapi kita harus lari. Dan kita jalan, kita harus lari. Namanya responsif terhadap dinamika sosial, perkembangan dan pelayanan kita. Luar biasa temennya Mbak Eni. Berarti tidak ada istilah umur tua untuk ber-IT ya Pak ya? Oh enggak ada. Kan ada yang kadang lah wis tua. Ya, itu keliru, pandangan yang keliru. Kita tetap semangatnya walaupun sudah kolonial, semangatnya tetap milenial. Iya, tetap muda. Jadi ada guru-guru kita yang seharusnya mengajar menggunakan IT atau orang-orang tua kita yang sekarang tidak harus pakai IT, ya harus belajar.
Bukanlah belajar itu perintah agama, Mbak. Iya, betul. Belajar sepanjang hayat minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Iya, dari buayan sampai liang lahat, kan begitu. Quran juga menyebut iqra, bacalah. Maka kita bisa membaca fenomena sekarang ya fenomena digital. Kita tapi yang positif ya Pak. Oh, positif tentu. Iya. Ini di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap juga ada channel YouTube juga ya Pak ya? Ada. Iya. Instagramnya juga ada. Iya. KUA Sugian juga ada Pak. Ada ya. Tidak kalah dengan kantor Kemenak ya. Iya, kalau kantor Kemenak itu Mbak sudah subscribe-nya 22.000 lebih. KUA Sugian berapa? Tapi ya Pak Isbah. Ya tapi kan memang kecamatan sama kabupaten. Nanti saatnya juga akan semakin banyak. Ini masalahnya kalau yang lebih banyak KUA Kesugian ya rikuh ya Pak Isbah. Kan di bawahnya kabupaten ya. Oh nggak apa-apa, kita kan memang diperintahkan berfastabil dalam agama. Maka kita banyak konten-konten yang bisa kita unggah ya, konten-konten kebaikan tentunya, konten-konten layanan apapun jenisnya. Yang itu adalah menjadi bagian dari tugas Kementerian Agama, tugas KUA yang punya otoritas tunggal untuk melayani terhadap persoalan-persoalan atau urusan agama. Jadi urusan agama itu urusan orang lahir sampai mati ada semua. Iya. Luar biasa. Iya. Yuk, pas saya podcast awal dengan Pak Sen juga sedikit menginformasikan ke masyarakat karena konotasinya KUA itu hanya ngurusi nikah. Padahal kan banyak sekali di sini. Banyak sekali. Nah, ini tadi berbicara tentang medsos untuk ASN. Harapannya Pak Imam untuk ASN Kementerian Agama apa Pak? Ya, harapan kita ASN Kementerian Agama cerdas berdigital, cerdas memanfaatkan medsos. Artinya cerdas itu cerdas mencari atau mengambil konten-konten pilihan, juga harus cerdas. Cerdas untuk menggunakan atau memanfaatkan juga cerdas. Cerdas dalam mengunggah, jadi cerdas dalam memilih, kemudian menyaring, cerdas dalam menggunakan, memanfaatkan, dan cerdas untuk mengunggah konten-konten berbasis medsos. Ini seperti KUA Kesugian cerdas ini, langsung bikin podcast, langsung apa program-program KUA ditayangin semua nih, program kerukunan kemarin ditayangkan, umat beragama, program apalagi ya wakaf ditayangkan, banyak program. Kita punya konten juga ini, masukan-masukan dari semua teman-teman, terutama dari Pak Den Musayin. Jadi kita sudah punya konten ngaji dengan penyuluh. Iya, ngaji luar biasa. Pak Imam sudah mirsani belum? Sudah. Oh iya. Malah mau ditiru sama Kemenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji tafsir Kemenak nanti. Oh iya. Inilah pentingnya medsos. Kita itu kan punya sebuah dalil kan. Man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayatusa min ujurin syah. Jadi siapa orangnya yang punya gagasan, ide, pemikiran yang baik, kemudian ditonton, diikuti oleh orang, maka dia akan mendapat pahala, ditambah dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Saat ini saya sama Mbak Eni sedang diskusi, nanti mendengar KUA yang lain yang belum ikut, dapat pahala ditambah pahala yang ikuti. Itu sebenarnya program penyuluh gitu Pak. Iya, penyuluh bisa nanti dikoneksikan dengan KUA itu kan membawa penyuluh. Iya, makanya itu ruang untuk penyuluh. Terus ada konten podcast, konten yang lain. Okay, Alhamdulillah ditiru Pak Sen ini kita. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Tapi jangan berbangga hati, jangan bersombong pria ya Pak. Iya, betul. Terima kasih. Kita akan niru KUA Kesugian kan itu. Dan kita tidak akan malu kalau meniru siapapun yang itu baik. Iya, terima kasih. Ini sekarang sudah berapa menit ini Pak? Sudah lama ya Pak? Kelamaan. Enggak pas. Oke, untuk mungkin di lain waktu juga nanti kita akan bincang-bincang lebih detail lagi Pak. Nah ini pesan untuk ASN tadi kan harapannya. Sekarang pesan untuk ASN, monggo Pak. Ya, Imam.
Ini saya berada di kantor urusan agama Kecamatan Kesugihan, sedang berdialog dalam sebuah acara bertajuk ini? Podcast ini. Maka dari itu saya pesan kepada sahabat-sahabat saya, ASN maupun ASN, non ASN di bawah keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Ayo kita terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, khususnya berbasis media sosial. Tiada hari tanpa kita bermedia, tanpa hari kita memanfaatkan media itu untuk kebaikan-kebaikan tentunya, ya. Dan sekaligus kita terus tidak boleh lelah untuk bekerja melaksanakan tugas-tugas kita, tugas-tugas pemerintahan sebagai yang diberi mandat oleh negara, oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Jangan sia-siakan gaji kita hanya untuk hal-hal yang kita tidak menjalankan tugas. Jadi kalau kita menerima gaji setiap bulan, menerima tunjangan kinerja setiap bulan, menerima lauk setiap bulan, tetapi hari-hari kita tidak produktif. Hari-hari kita untuk tidak bekerja melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat, maka berarti kata Pak Kamil ada yang salah dalam hal kita memanage keuangan kita. Maka ayo tetap kita bergerak, tetap tidak boleh lelah untuk menebar kebaikan dan terus bekerja melayani umat melalui kantor Kementerian Agama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Insya Allah barokah dan manfaat. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Iya. Ini sedikit bocoran, Pak. Ini kenapa ada podcast itu sebenarnya terinspirasi dari Bapak itu pernah ketika di mana saya lupa itu yang intinya di dalam keterbatasan jangan berhenti untuk berkreasi. Ini jadi hasilnya seperti ini. Dari Pak Zen juga mengapresiasi akhirnya. Kalau tidak bisa semuanya, ambil sebagian dari semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Harus ada yang diambil. Harus ada yang diambil. Ya. Terima kasih sekali ini Pak Imam. Mohon maaf ini karena ini sebenarnya Pak Imam sedang ada acara penting juga kaitannya dengan bin-bin ya Pak. Betul. Tapi saya tagih janjinya karena pernah bertemu di Cilacap. Saya minta Pak Imam untuk datang di podcast dan Pak Imam oke siap. Ya sekarang saya tagih pokoknya kapan Pak Imam ya. Pak ini harus siap ditantang oleh Bu Eni setiap saat ini. Terima kasih sudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama